Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala safiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menunjukkan bahwa kita adalah hamba-hamba Allah yang bersungguh-sungguh ingin untuk selamat dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hidup seorang muslim di dunia ini adalah berorientasi, bertujuan agar kita selamat dari siksa Allah nanti di akhirat. Oleh karena itu, kita seluruhnya hendaknya memiliki prinsip dalam hidup ini. Prinsip-prinsip yang menjadikan kita selamat. Prinsip-prinsip yang kita istiqamah di atasnya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kehidupan kita di dunia sampai nanti di akhirat. Sebagaimana orang-orang kafir dan hamba-hamba dunia, mereka berprinsip, misalnya hidup adalah uang, waktu adalah uang, waktu adalah produktivitas, sehingga mereka tidak mau diganggu oleh apapun. Yang penting mereka produktif dalam segala hal untuk kehidupan duniawi. Tapi seorang muslim memiliki prinsip-prinsip, di mana prinsip hidupnya ini dalam rangka keselamatannya, khususnya untuk keselamatan yang ada di akhirat sana, kehidupan yang kekal abadi. Karena tujuan hidup seorang muslim bukan di dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, ku anfusakum wa ahlikum nara. Hidup itu yang terpenting adalah nanti di akhirat kita dan keluarga kita terbebas dari siksa neraka. Kemudian kesuksesan sejati bukan kehebatan dalam urusan dunia, bukan kita memiliki harta yang melimpah, tetapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kesuksesan adalah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang dijauhkan dari siksa neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang beruntung, dialah orang yang sukses, dia yang berhasil. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan bahwa tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kenikmatan yang menipu. Ada 5 prinsip seorang muslim agar hidupnya tetap berorientasi kepada akhirat, agar hidupnya selamat di akhirat dan bahagia di dunia. 5 prinsip itu jamaah sekalian, yang pertama adalah seorang muslim harus berprinsip dalam hidupnya al-ikhlas. Betul-betul hidupnya adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk yang lain. Hidup kita ini adalah untuk Allah, bukan untuk kehidupan duniawi yang hina ini. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku adalah untuk Rabb, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, bukan untuk yang lain. Sehingga aktivitas apapun yang kita lakukan harus kita ukur apakah ini sesuai dengan yang dicintai oleh Allah atau yang dimurkainya. Sehingga kita akan hati-hati di dalam hidup ini, karena semua hidup kita, seluruh aktivitas kita adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena itu Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Antara lahir dan batin kita sama, yaitu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bagian bagi makhluk dalam hati kita untuk seluruh aktivitas yang kita lakukan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah ibadah yang sesungguhnya. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya dalam urusan ibadah mahdhah, dalam seluruh aktivitas kita, maka kita niatkan ibadah. Karena ibadah sebagaimana disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ismun jami'un lima yuhibbuhullah wa yardah minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Bahwa ibadah itu adalah satu istilah yang mencakup apa saja yang Allah cintai, yang Allah ridai, minal aqwali wal af'al, baik ucapan maupun perbuatan yang lahir maupun yang batin. Sehingga semuanya kita betul-betul berikan ketulusan, keikhlasan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jamaah sekalian, seorang muslim harus berprinsip al-ittiba', yaitu mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwasanya bukti kita mencintai Allah adalah dengan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian itu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka hendaknya kalian mengikuti aku, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dahulu orang-orang kafir Quraisy mengatakan bahwa mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, "Qul ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah," wahai orang-orang musyrik, wahai orang kafir Quraisy, kalau kalian mengaku kalian adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka hendaknya kalian mengikuti aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Sehingga seseorang yang mengaku cinta kepada Allah, ukurannya adalah seberapa besar dia mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwa ukuran seseorang mengikuti Rasulullah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengikuti apa yang menjadi tuntunan beliau. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha menegaskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadisun sahih rawahu Muslim. Barang siapa yang melakukan amalan tanpa atas perintahku, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam syarh Muslim dalam hadis ini beliau menegaskan, fa inna dzalika sarihun fi raddi al-bid'i wal mukhtara'at. Bahwasanya hadis ini jelas menegaskan tertolaknya setiap bid'ah dan setiap hal yang diada-adakan dalam agama. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi pedoman. Semua ajarannya itulah ajaran Islam. Selain yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dianggap sebagai ajaran Islam, maka itu adalah termasuk mukhtara'at sebagaimana yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarh Muslim. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dua prinsip ini, yaitu al-ikhlas dan al-ittiba', merupakan syarat diterimanya amal kita. Salah satunya tidak ada, andai kata ikhlasnya tidak ada meskipun ittiba kepada Nabi, maka tidak diterima. Atau dia ittiba kemudian tidak ikhlas, juga tidak terima, apalagi tidak ada dua-duanya. Sehingga seseorang yang ingin diterima amalnya, maka harus mempunyai dua prinsip ini, yaitu ikhlas dan ittiba. Yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah profesional. Seorang muslim itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu
innallaha yuhibbu idza amila ahadukum ayyutqina. Rawahu Abu Ya'la wa Tabrani wa sahahahu al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mencintai apabila salah seorang dari kalian melakukan suatu pekerjaan, maka dilakukan dengan profesional, dengan baik, dengan teliti. Inilah ajaran Islam. Seseorang dalam hidup ini harus memiliki skill, memiliki keahlian tertentu supaya dia bisa survive dalam hidupnya. Sehingga Islam mengajarkan kita ketika melakukan satu pekerjaan, apapun pekerjaannya, baik sebagai guru, baik sebagai dokter, baik sebagai petani, baik sebagai pekerja apapun, harus memiliki keahlian dengan sebaik-baiknya. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyutqina. Al-itqan bahasa kita sekarang adalah profesional. Mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Dan inilah seorang muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita supaya dalam pekerjaan kita jangan sampai dikerjakan secara asal-asalan dalam pekerjaan apapun. Seorang arsitek misalnya yang membuat masjid ini, maka dia memiliki ilmunya. Al-ilmu qabla al-amal, tidak hanya dalam masalah ibadah, dalam segala hal termasuk dalam urusan dunia. Arsitek ini dia akan menggambar dengan sebaik-baiknya dan dengan pertanggungjawaban bahwa pekerjaannya tidak sekedar indah tetapi secara konstruksi dan segala macamnya bisa dipertanggungjawabkan kekuatannya dan seterusnya. Demikian juga dalam pekerjaan-pekerjaan yang lain. Ini prinsip yang ketiga. Sehingga seorang muslim harus bersungguh-sungguh apabila dia sudah dewasa, apabila dia sudah mukallaf, maka dia harus memilih keahlian tertentu. Dia ahli betul di bidangnya sehingga dia bisa survive, bisa hidup dengan layak. Yang keempat, jamaah sekalian, prinsip seorang muslim adalah jujur. Nabi SAW menegaskan, alaikum bisidq, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah. Kalian itu wajib, hukumnya wajib bersikap jujur, berlaku jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena seseorang yang jujur akan selalu bertindak, berlaku secara baik. Dan dia akan selalu dibimbing oleh Allah untuk melakukan kebaikan. Dan kebaikan itu, kata Nabi SAW, akan menunjukkan, akan menggiring seseorang, akan menjadikan seseorang itu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei internasional, disebutkan bahwa sesungguhnya sejak puluhan tahun dilakukan survei kepada para pengusaha besar, orang-orang sukses pada tingkat global, tingkat dunia. Lalu ditanya, di antara pertanyaan itu, apa sifat yang paling pertama sehingga Anda sukses? Semuanya tidak berubah selama puluhan tahun. Sifat pertama itu adalah sifat jujur. Tidak ada sifat yang nomor satu selain sifat jujur. Dan itulah sehingga Nabi SAW disebut Al-Amin, orang yang terpercaya. Jamaah sekalian, sekali lancung keujian seumur hidup tidak dipercaya. Apabila seseorang itu tidak jujur, maka hidupnya akan susah. Karena kejujuran ini modal utama, bukan uang modal dalam kehidupan kita, tapi modal pertama adalah kejujuran. Nah, dua hal ini, profesionalisme dan kejujuran, inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fa inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang terbaik yang engkau pekerjakan adalah al-qawi, orang yang kuat. Yang sama dengan kurang lebih al-itqan, al-mutqin, yaitu orang yang profesional, al-amin, dan orang yang jujur. Dua sifat ini sangat membantu seseorang dalam kehidupannya di dunia untuk bisa survive, untuk bisa berhasil. Sementara dua yang pertama supaya dia selamat di akhirat. Kemudian yang terakhir, sifat yang terakhir yaitu berkorban, at-tadhiyah. Seseorang
harus berkorban untuk agamanya. Seseorang tidak boleh hidup hanya untuk dirinya sendiri, tapi harus hidup untuk masyarakatnya, untuk agamanya. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Apabila kalian itu menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan akan meneguhkan pendirian kalian. Seseorang tidak boleh hanya hidup untuk diri dan keluarganya, tapi dia harus berpikir bagaimana untuk agamanya, untuk bangsanya, untuk masyarakatnya. Marilah kita lihat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Seluruh hartanya dia pakai untuk membela agama Allah. Khalid bin Walid, dia jadikan badannya, fisiknya, tubuhnya sebagai hibah untuk agama Allah, untuk berjuang menegakkan agama Allah melalui jihad. Abdurrahman bin Sumaid, seorang yang berkewarganegaraan Kuwait, beliau hibahkan hidupnya, padahal dia adalah seorang dokter spesialis. Dia hibahkan seluruh hidupnya, begitu juga istrinya, untuk berdakwah di belantara Afrika sepanjang hidupnya. Demikian juga dengan banyak orang yang sudah memberikan keteladanan kepada kita bagaimana berkorban untuk agamanya. Jamaah sekalian, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Syekh Sa'di di dalam tafsirnya, apa yang dimaksud dengan menolong agama Allah? Sebagian orang mengatakan agama Allah tidak perlu ditolong, Allah lah yang membela agamanya sendiri. Ini adalah perkataan orang yang tidak benar. Yang benar adalah bahwa menolong agama Allah maksudnya sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Sa'di, yaitu al-qiyamu bidinihi wa da'watu ilaih wa jihadu a'daih. Tiga hal inilah yang dimaksud dengan menolong agama Allah, yaitu menegakkan agamanya dengan menjalankan syariat-syariat Allah, hukum-hukum Allah. Kemudian wa da'watu ilaih. Setelah kita berusaha menjalankan hukum-hukum Allah, syariat Allah, maka kita berdakwah, mendakwahkan agama ini kepada umat manusia. Wa jihadu a'daih. Yang ketiga, kita berjihad membela agama Allah terhadap mereka yang merongrong, yang memusuhi agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan jihad fi sabilillah. Inilah makna dari menolong agama Allah. Apabila kita termasuk di dalamnya, maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, yang surkum wa yuthabbit aqdamakum, pasti Allah akan menolong kalian dan meneguhkan pendirian kalian. Mudah-mudahan jamaah sekalian, kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang bisa menegakkan 5 prinsip ini dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga orientasi kita hidup ini adalah untuk akhirat, dan kita akan dijaga oleh Allah hidup kita di dunia, selamat di dunia sampai dimasukkan ke dalam surga Allah di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala safiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita ingat bahwa kita tidak tahu kapan Allah akan memanggil kita. Betapa banyak orang-orang yang kita kenal dengan baik, yang kita kasihi, tiba-tiba kita dikagetkan bahwa dia dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 ini, banyak kejadian tentang kematian orang-orang yang sangat kita cintai dengan secara mendadak, dengan secara tiba-tiba, dan mungkin kita hampir saja tidak percaya bahwa dia dipanggil oleh Allah secepat itu. Tapi itulah kematian. Dan untuk itulah jamaah sekalian, kita wajib bersiap siaga kapan Allah memanggil kita
dan saat itu kita sudah siap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kita semuanya takut mati, tetapi kita berharap ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kita dalam keadaan penuh sukacita. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Allah, cinta untuk ketemu Allah Subhanahu wa taala yang sepanjang hidup kita selalu memberikan nikmatnya kepada kita. Barang siapa yang berharap dengan penuh kecintaan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan salihah, hendaknya dia beramal salih, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dengan 5 prinsip yang kita sampaikan, al-ikhlas, al-ittiba, profesional, jujur, dan berkorban, at-tadhiyah. Mudah-mudahan dengan 5 prinsip ini kita bisa menjalani hidup kita dengan sebaik-baiknya, sehingga hidup kita di dunia diselamatkan oleh Allah, dijaga oleh Allah, dan kita bertemu Allah Subhanahu wa taala nanti dalam keadaan bersukacita karena Allah akan ridha kepada kita dan kemudian dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa corona wa sayyi'il asqam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wasyuyu'iyyin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma shattit shamlahum wa mazzik jam'ahum wa zalzil aqdamahum وألقي في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.